Baik, di video ini kita akan membahas bagaimana caranya kita membuat JST, jaringan syaraf tiruan, yang biasanya juga orang bilang jadi artificial neural network ya. Jadi ini adalah layer-layer, kita buat fully connected layer dari satu ke layer ke satu lain, dan itu akan menggunakan PyTorch. Oke, jadi kalau yang belum lihat linear regressionnya bisa lihat di video sebelum ini ya. Baik, kita langsung mainkan. Ada internet, mesin cerdas. Apa ini? Teknologi. Oke, kita akan membahas jaringan syaraf tiruan. Nah, kita akan buka komputer kita. Kita akan buka ini PyTorch ya. Mana PyTorch? Kita akan buka, kita akan contoh di websitenya PyTorch. Di sini ada, kita ulangnya dari depan ya, dari depan tutorial. Kalau mau lihat basic-basicnya, saya kadang-kadang juga belum hafal. Jadi untuk ini kita lihat kayak apa namanya, contekan. Lihat tutorial resep ya, masuk tutorial, lihat resep recipes all basics. Kita buka nih, defining neural network ya, cara buat neural network ya, kira-kira sih ini kita coba buat ya. Oke, kita akan buka Colab kita, karena Colab adalah tempat yang cool untuk memprogram. Selain ada GPU-nya, lumayan kencang juga lah. Kita kasih JST PyTorch. Oke, yang akan kita buat adalah sebuah jaringan syaraf tiruan untuk mendeteksi dataset MNIST. MNIST itu kayak gambar, database gambar yang ukurannya 28 x 28 pixel, warnanya hitam putih. Dan itu sebenarnya kayak coret-coretan ya, ada kayak angka dari 0 sampai 9. Jadi ada 10 angka, 0, 1, 2, kayak tulisan tangan. Dan kita akan mencoba mendeteksi dataset itu. Jadi kita akan bikin jaringan sebuah neural network, kita akan bikin model menggunakan dataset itu. Di PyTorch sudah tersedia sih ya dataset ini. Jadi ini karena dataset yang paling umum dan orang-orang kalau belajar pakai ini, jadi kita pakai itu aja. Saya nggak ajarin bagaimana cara buat dataset karena itu adalah satu topik yang panjang juga. Jadi kita akan coba ambil pakai ini ya, pakai dataset yang udah disiapin aja. Jadi memang seperti biasa kita akan buka Torch Vision untuk import ini ya, kayak transformasi. Ini resep, ini dari resep, saya juga nggak hafal. Kita lihat untuk MNIST ini resepnya ini ya, kita import torchnya. Kalau ini biasa import torch .nnsnn. Ini untuk mendefinisikan neural networknya, dan ini yang tambahan dari kemarin. Yang kemarin ini belum ada, torch nn as functional sf huruf besar ya. Oke, ini nggak usah dihafal sih sebenarnya, tapi kalau kita tahu tempat-tempatnya akan lebih gampang. Apa aja nih semua nih kita import functional ini, kayak aktivasi function itu ada di sini. Neural network sendiri ada ini, transforms s. Oke, transforms. Jadi fungsi-fungsi yang kita bakalan pakai ada di sini di functional. Dan untuk mendefinisikan neural networknya sendiri itu ada di NN ya. Torch itu kalau mau merubah tensor. Baik, kita akan langsung aja ini contekan juga. Train dataset MNIST. Coba dataset titik. Nah, ini ada banyak ya dataset ya. Tapi kita bisa pakai kontrol dan spasi.
Lihat, ini ada dataset yang sudah tersedia di Torch Vision. Kita bisa pakai ya. Nih, kita pakai MNIST ini. Dan cara importnya kita akan buka ini ya, kita buka tanda buka kurung. Itu ada root ya, rootnya mau pakai apa, rootnya dari awal berarti kita kosongin, trainnya true, transform dan target transform none. Oke, itu aja. Download false, download true. Kita akan download sekalian ya. Jadi ini kosong, kita akan bikin train sama dengan true. Jadi ini data untuk train ya. Aduh, data untuk train. Ini kita kecilin. Terus ada juga download ya, sama dengan ini. Kenapa nongol terus ininya? Download sama dengan true, koma iya. Download sama dengan true dan transform sama dengan, nah ini kita akan bikin transformasi ya biar langsung masuk. Ini resep juga nih, transforms pakai dalam tanda kurung. Kita lihat dulu ini resepnya apa ya. Transform tanda pakai compose. Kita bikin compose, jadi compose itu kayak disatukan gitu ya. Dan yang mau disatukan kalau sudah transform S2 tensor. Tensor ini dalam tanda kurung. Oke. Ini cara loadingnya ya sebenarnya ya. Jadi nanti kelihatan tuh di ininya langsung loading ke Yan LeCun. Yan LeCun ini AI-nya Facebook ya. Yang pinter. PyTorch itu lebih jadi Facebook tuh pakai PyTorch. Orangnya kerja juga di Facebook, ahli-ahlinya. Ini kita bikin tes. Kalau tes berarti trainnya false ya. Sorry, false. Ini kok jadi nggak enak ya, collab. Ya, kita download lagi dan nanti kita akan masukin ke dalam train set. Adalah kita buka Torch. Train set itu adalah sama dengan Torch, kita rubah utils data. Jadi tadi udah dimasukin ke dalam satu variabel yang isinya gambar-gambar itu ya, tadi di loading. Nah ini untuk supaya si Torch ini mengambil dalam, jadi itu diurutin dulu. Dan supaya nanti PyTorch bekerja untuk mengurutin ini per batch ya, jadi sedikit demi sedikit kita tentuin di sini. Jadi kita bikin loadernya, namanya loader. Jadi supaya ngeloadingnya nanti masuk ke neural network udah ada sistemnya gitu. Jadi nanti dari kelas menghubungkan, ngambil langsung dari train set ini. Oke, ini kita tulis ininya, loadingnya. Loader train kita ambil dari variabel train dan kita akan bikin batch size. Batch size-nya adalah 10 lah. 10 bisa. Terus shuffle, apakah perlu diacak? Shuffle sama dengan true boleh. Train set di true aja nggak apa-apa. Test set shuffle nggak usah sih, false aja. Test set kita bikin lagi Torch utils data loader test. Terus kita ambil batch size sama dengan 10. Kenapa ini nongol mulu ya? Shuffle false
kalau saya kita kalau tes boleh lah kita kasih random supaya agak ngeceknya dia nggak kenal gitu, tapi sih sama aja karena juga dia nggak kita pakai train juga, kita nggak pakai training juga dataset ini. Oke, ini udah di load ya, jadi oke kita akan ambil misalnya kita buka aja dulu ya train itu apa sih, kita ambil ya, lihat train ini isinya apa sebenarnya. Oh, to tensor object not variable not iterable. Oke. Train set tidak bisa. Oh, ini loader, sorry, ini tensor why is not work. Oke, jadi ini tadi apa yang ini? Oke, ini nih di sini mestinya transform to tensor kita masukin jadi array aja di matrix. Jadi ini kita bikin tanda kurung. Oke, dia download. Kita buka train 0, isinya apa? Oke, ini isinya train 0 ya. Bisa dilihat ya, train 0 adalah sebuah matriks. Ini 3 depannya. Kita lihat 3 kurung berarti 3. Ya, ini ada angka terakhir ya. Jadi coba kita lihat tadi ini train 0 ini isinya apa, type-nya kita lihat type. Ini untuk tentang datanya ya. Jadi satu data itu yang dari train 0 itu seperti apa. Oke, isinya adalah tuple. Jadi tuple panjangnya berapa? Kita ganti len. Panjangnya ada 2. Dan len kita buka yang train 0-nya, yang paling depannya apa isinya, dan kita akan type lagi, type tensor ya. Yang pertama adalah tensor, yang kedua adalah integer ya. Jadi ini data yang sudah disiapin oleh si PyTorch yang sudah ini kita masih perhatiin biar kita akan mendapatkan apa namanya pengertiannya, bagaimana cara menyusun datanya. Jadi kalau kita punya data, kita tahu bagaimana memanipulasi data itu dulu supaya nanti cocok dengan layer yang mau kita bikin. Nah, ini jadi dia sudah bikin gini. Dia punya satu tensor yang 28 kali 28. Lalu di keduanya ada integer. Lalu yang disusun lagi ini di dalam sebuah tuple ya. Nah, tuple ini nanti ada banyak gitu. Jadi ada berapa train, kita akan lihat len trainnya, panjang train itu ada berapa, ada 60.000. Nah ya, jadi train 0 adalah yang objek yang pertama. Jadi tuple yang pertama itu isinya seperti itu. Oke, kita masih penasaran nih isinya kayak gimana tuh gambar yang 28 kali 28. Oke, kita akan itu bisa kita lihat import matplotlib pyplot splt, lalu kita akan bikin plt ya, imshow kita akan bikin ininya tensor train 0. Tadi train 0 adalah tuple-nya, tapi kita akan ngambil elemen lagi yang pertama lagi. Jadi 0 dan 0. Lalu kita akan bikin, nah ini kan kalau kita udah 0 0 itu type-nya dia tensor tadi kan ya, kita lihat ya, tensor. Dan tensor itu karena ini sekarang dia susun. Oke. Ini karena saya udah tahu duluan ya. Ini kita akan cek dulu.
Ini kita lihat shape-nya. Ya, jadi seperti ini. 1 kali 28 kali 28. Jadi apakah bisa ini kita lihat? Mestinya bisa ya. Jadi kalau ini langsung kita show dan kita akan bikin plt show. Oops, invalid shape image data. Oh sorry ya, mesti 28 kali 28. Nah di PyTorch itu ada reshape itu pakai view ya, supaya nggak diganti. View 28,28. Nanti kita akan lihat. Nah ini gambarnya. Jadi ini angka berapa nih ya temen ya? Bisa deteksi nggak? Ya ini coretan tangan ya, pakai tangan. Ini kayaknya angka 5 sih, bukan 3 atau 7, bukan 5. Nah jadi tadi seperti ini, tensor 00 view 2828. Oke, kita akan lihat di train 01 ya. Di tuple yang kedua, isinya adalah 5. Jadi integer, langsung dikonversi dia jadi integer. Ya, nanti akan ada khusus untuk integer itu, nanti beda dari yang biasa kita sudah pelajari selama ini. Ini kita bisa lihat misalnya contoh lagi tren 2000 ya. Kita ambil tren 2000. Nih data yang ke 2000. Ini angka berapa nih? Angka 5 juga kayaknya. Ya, kita ambil tren 2000. Angkanya 5. 2020 deh. Kayak tahun ini angka 6. 2020 kita ganti. Isinya 6 ya. Jadi sudah cocok. Jadi mestinya ada 60.000 data ini, data gambar yang 28 kali 28, dan ada labelnya pakai integer sebanyak 60.000 juga. Nah itu nanti akan kita matchingin di neural network kita. Oke, langsung aja ke cara membuat neural network di PyTorch. Nah ini adalah teknik di PyTorch ya. PyTorch itu beda sama TensorFlow ataupun Keras. Kalau di TensorFlow kita harus berpikir secara grafik dulu ya. Jadi kita kayak bikin grafiknya, matematikanya seperti apa, lalu baru kita coding sesuai dengan grafik itu. Dan memang itu harus dibuild dulu baru dijalankan. Sedangkan PyTorch enggak, dia akan bikin grafik sesuai apa yang urutan yang kita mau aja. Jadi nanti dia akan ngitung sendiri ininya. Oke, buat yang belum tahu jaringan saraf tiruan itu seperti ini. Tadi saya udah lihat di Google ada kayak gini ya. Kira-kira seperti ini. Contohnya kayak gini nih, namanya neural network. Dan ini ada saya kasih, aduh nggak kelihatan ya di situ ya. Saya pindah dulu. Ya, nih di sebelah kanan ya. Ada input, ada hidden ya. Jadi yang ini hidden kebetulan. Nah ini dianggap satu hidden layer aja kalau kayak gini. Jadi ada input, output. Nah nanti jumlahnya ini berapa nanti akan saya terangin. Dan ini juga jumlahnya, ini ada 4 ya kebetulan ya, atas bawah ini ada 4. Dan output. Nah jadi pertama begini, jumlah layer ini menentukan nanti lapisannya ya. Layer itu lapisan kan, lapisan. Jadi lapisan itu mau ada berapa. Nanti di contoh ini kita akan buat 4. Jadi ada 2 hidden layer, 1 input, 1 output. Nah inputnya kita akan masukin tadi kan tensornya ya. Tensor itu akan kita masukin di sini. Jadi nanti secara logik inputnya itu harus sejumlah dengan data yang kita punya di tensor. Jadi tadi kalau ada 28 kali 28, input ini jumlahnya nanti ke bawah nih ya. Jadi ke bawah nih, kita panjangin aja gambarnya. Kita bayangin aja nih ke bawah. Itu ada 28. Jadi mungkin manjang kayak gini ya. Ada nggak contohnya yang manjang? Nggak ada juga lagi ya contohnya agak panjang gitu. Ya seperti inilah kira-kira nih ya. Seperti ini. Jadi lebih panjang. Ini sesuai dengan inputnya. Nah nanti kita mau outputnya ada 10. Karena kan kita nanti akan mendeteksi itu.
Jadi ini di sini akan membuat perhitungan-perhitungan secara di komputer aja langsung ya, pakai algoritma langsung dihitung. Ini ada rumusnya yang kira-kira seperti ini. Ya, seperti ini, dan ada aktivasinya nih, ada activation function. Dan nanti akhirnya adalah angka di mana kebetulan angkanya adalah di sini kita akan integer ya, jadi 1. Jadi bukan 10 kelas. Ya, contohnya yang saya buat. Nah, bisa juga nanti kalau misalnya jadi kelas, jadi 10 pilihan. Ini berarti outputnya ada 10. Ini kebetulan kita bikin 1 pilihannya, tapi angkanya adalah integer. Nah, nanti ada caranya khusus untuk itu. Ya, beda di ininya aja, di function untuk mengeluarkan angkanya itu. Jadi ya seperti itu ya. Oke, sudah, kita akan coba terusin. Untuk buat neural network di PyTorch itu memang kita harus bikin definisi kelas ya. Kelas itu adalah cara sederhana untuk mendefinisikan kelas. Kalau belum, ini adalah konsep Python yang dasar ya. Ikutin Python dasar, ada cara bikin kelas di situ, di terampil.com juga ada. Nanti kita akan buat di sini kelas itu dengan nama terserah kita network atau JST ya, terserah. Tapi kita akan masukin di sini, kita akan inisialisasi menggunakan NN modul. Jadi ini untuk menentukan bahwa ini adalah modul dasarnya dari neural network. Oke, langkah pertama kalau sudah masuk kita buat definisi kelas ini, kita memang biasanya bikin definisi inisialisasinya, init. Nah, kayak gini ya formatnya. Jadi biasanya ada self-nya, lalu kita akan bikin seperti ini. Nah, oke, ini ada yang kedua di sini. Kalau kita lihat di contekannya itu ada super. Nah, super ini apa sih? Jadi ini memang sudah konsep object oriented programming yang udah agak advance, tapi kalau juga nggak bisa memahami itu nggak apa-apa. Ini ingat aja, ini harus ada di sini gitu. Ya, ini adalah buat inisialisasi. Jadi kita ambil kelas dari NN modul ini, dan supaya kita menjalani initnya juga dari NN modul yang kita tarik ini, kita create, kita jalanin super init ya, seperti ini, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini harus ada, jadi selain kita mengcopy inisialisasi dari NN modul, kita NN modulnya sendiri kita init juga gitu. Ini istilahnya seperti itu, komen yang kita buat ini. Nah, karena memang itu sudah di library modulnya ya, jadi dia menyiapkan sebenarnya pas proses ini, dia menyiapkan semua keperluan parameter ya, apa yang perlu di style ininya, dia kasih space gitu sebenarnya. Oke, lalu kita akan masuk ke layer pertama. Kita akan buat seperti ini. Layer pertama, nah itu akan buat dari NN juga linear model. Jadi kalau yang tadi bulat-bulatnya ke bawah itu namanya linear. NN linear, masuknya berapa? Jadi masuknya itu adalah 28 kali 28 dan akan keluar jadi 64. Nah, ini banyak pertanyaan nih. Ini 64 tuh dari mana ya? Sebenarnya suka-suka kita aja, tapi ini kayak udah ada orang-orang tuh sudah bikin bermacam-macam eksperimen dan akhirnya kayak pakai angka-angka bit-bit pula itu, bit-bit ya. Jadi ya 0, 2 kelipatan 2, 2 kali 2 ya, eksponensial. Kok ada kayak feelingnya seperti itu, tapi mau 63 juga bisa sebenarnya gitu ya. Jadi nggak ada, bisa kalau memang itu menguntungkan buat kamu 63 dan hasilnya lebih bagus ya pakai aja 63, karena nggak ada ininya, nggak ada aturan main yang bakunya. Jadi kita akan tentukan layer pertama seperti ini, layer kedua seperti ini, linear. Nah, kan tadi masuk ya
28 kali 28. Lalu akan keluar jadi 64. Dia akan masuk ke 60 ke titik-titik tadi 64. Berarti di yang pertama ini, yang kedua di layer kedua 64 gitu. Nah, ini nanti kita akan bikin 64 lagi. Kira-kira seperti itu. F3-nya kita buat lagi linear 64 64. Nah, dan F4 sama dengan NN linear linearnya ini dari 64 ke, karena kelasnya kan jadi di itu ada 10 ya maksimum ya, tapi nanti kan kita harus ada cara nanti mengembalikan 10 itu menjadi satu nilai yang ini apa yang integer tadi. Nah, ini tadi kelasnya tetap kita akan bikin 10, jadi kelasnya 10 pilihannya. Biasanya seperti ini ya, kalau biasanya pada umumnya orang-orang, jadi itu namanya kayak one hot ini one hot encoder ya, jadi kayak gini. Jadi ada 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi biasanya labelnya seperti ini ya, untuk labelin, bukan integer kayak tadi. Jadi sebenarnya ada dua cara, mau dari sininya mau kita style jadi integer, apa integer tadi kita rubah jadi one hot encoder kayak gini juga. Nah, one hot encoder itu gini cara kerjanya. Yang pertama ini 0. Kalau misalnya terakhirnya tadi angkanya kan kita deteksi yang tensor pertama 5 ya. Berarti itu 0 1 2 3 4 5 di sini. Ini kayak gini berarti ya. Ini nilainya berarti sama dengan 5 kalau dijadikan integer. Ya. Karena ini kan ini yang ke-6, 0 yang ke-6 ya. Jadi ini tetap dihitung 0 1, ini 0 1 2 3 4 5 ya. Jadi ini adalah one hot encoder ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita tinggal pilih, tapi nanti mendingan udah biarin aja yang itu datanya seperti itu. Nanti kita akan buat sebuah transformasi yang bisa langsung kena ke situ supaya bisa cocok. Oke, ini tadi seperti ini ya layer kita. Nah, karena ini di dalam kelas kita mendefinisikan variabel harus pakai self. Jadi kayak gini, self. Ya, ini lagi bagian dari object oriented programming yang kamu bisa cek bagaimana cara membuat kelas yang benar ya, OOP. Tapi ini formatnya seperti itu. Yang penting kamu ngerti kalau di neural networknya tuh di sini. Ini apa ini maksudnya, ini linear ini. Dan kita harus paham itu. Itu adanya di materi kecerdasan buatan. Oke, jadi sekarang tadi kita udah lihat ya. Nah, ini ada perhitungan dari input ini dari sini ke belakang. Jadi dari input masuk ke hidden ke output. Jadi kalau arahnya ke kanan ya, kalau arahnya ke kanan seperti itu berarti dia forward. Kita anggap itu maju ke depan. Nah, nanti ada hitungan. Jadi dia ngitung ke depan dulu ya, dia bikin rumus-rumus itu dan algoritma itu dijalankan, bikin perhitungan ke depan. Lalu nanti dibandingkan di output ini, dicocokkan dengan hasil yang sebenarnya. Kan tahu kan, kita tahu sebenarnya misalnya kayak tadi yang apa namanya, data yang pertama tadi kan 5 ya, gambarnya ada 5 terus integernya 5. Jadi setelah melakukan hitungan ke depan, dia nanti akan membandingkan di sini apakah sudah cocok apa belum, dan itu adalah namanya mengukur loss. Jadi kalau cocok ya lossnya berarti makin kecil ini makin dekat dengan hasil yang kita mau gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau ngitungnya kebalik, itu nanti jadi untuk merubah nilai di sini, ini kan ada rumus ya di dalam ini ya. Di sini ini sebenarnya kayak gini. Di satu buletan itu dia ada weight-nya masuk, ada weight-nya, ada nilai bias. Ini kayak regresi. Jadi intinya sebenarnya regresi semua ini. Nah, mencari nilai di sini, ini weight ini
dihitung pertamanya dikasih random, tapi setelah kita tahu loss tadi yang pertama itu namanya di back propagation, jadi itu dihitung balik mundur. Nah itu caranya dengan menghitung gradient. Nanti akan saya kasih tahu sedikit gimana gradient cara kerjanya. Oke, itu tapi materi matematik sebenarnya ya, materi matematik yang kamu sebaiknya juga tahu juga dan kuasain supaya makin mantap ininya, bikin makin yakin untuk hitungan-hitungan neural networknya. Jadi di sini kita akan bikin dev forward ya, kita akan bikin kelas forward, method forward self, dan inputnya adalah x. X ini diapain? Nah, jadi gini. Yang di atas ini inisialisasi, kita cuma bikin layernya, lapisannya seperti apa. Lapisan ini, lapisan 1. Lapisan 1 adalah ini tadi 700 berapa tadi? 28 kali 28 berapa ya? 764 kalau nggak salah. Lapisannya 764. Lapisan kedua ada 64. Lapisan ketiga 64 weight dan bias. Lapisan keempat ada 64 weight. Nah, gitu. Sorry. Ada weightnya ada 64. Nah, di forward ini itu rumusnya bagaimana kita tentuin di sini bagaimana connectionnya. Jadi bagaimana cara menghitungnya. Nah, itu adanya di sini di forward ini. Jadi kita akan bikin X sama dengan self Fj F1 kita masukin nilai X nya kira-kira seperti ini ya. Ini basicnya seperti ini. Lalu kita akan bikin dari ini kan masuk ke dijalanin F1 masuk ke linear 1, lalu dia masuk ke X, ke variabel X. Nah, X ini akan kita masukin ke self F2 X, dan nanti hasilnya akan kita taruh di X ya, kira-kira seperti ini. Udah mulai nyambung ya, ini berarti kayak udah nyambung ya F1 dengan F2, jadi udah jalannya udah satu arah. Lalu kita akan masukin lagi XX sama dengan self F3X, dan yang terakhir adalah X sama dengan self F4X. Nah, tadi seperti ini teori daripada neural network dan jaringan saraf tiruan. Ini prosesnya kan dimasukin ya tadi ke depan, hitungan ininya ya, tensornya tadi dimasukin dan maju ke depan. Nah, tapi setelah dari sini sebelum masuk ke output tadi yang satunya lagi yang baru, ini ada namanya aktivasi function, activation. Nah, itu ini satu topik sendiri. Activation itu apa? Itu sebenarnya cuma satu fungsi ya. Kalau misalnya dia di atas berapa jadi berapa nilainya, kalau ini jadi kayak cuma di rumus, transformasi rumus saja seperti biasa. Nah, itu ada macam-macam cara ngitung rumusnya, ada sigmoid, 10H, ReLU. Nah, kita akan pakai ReLU. Jadi intinya cuma ini, nanti kita masukin di sini F ReLU. Jadi setelah udah dihitung dimasukin ke fully connected layer 1 ya, layer 1 udah dimasukin, kita ReLU. Kita jalankan ReLU, baru dimasukin ke X. Jadi ini akan kita buat semua nih, ReLU, F ReLU, F ReLU, F ReLU. Dan yang terakhir, karena sudah 4 kita tidak perlu lagi ya. Terakhir habis masuk ke 4 kan dia akan keluar 10 ya, dan 10 nanti ini akan kita masukkan, ini masuk yang X setelah F4 yang sudah 10 ini akan kita masukkan sebuah function juga namanya log softmax ya. Cari nilai softmax-nya. Jadi dari X kita cari softmax-nya, dan ini rumusan dari dia ya. Dimension ini kayak aksis di pandas. Ini juga ini juga dari pengetahuan resep ya. Kayak
untuk ngambil nilainya itu yang satu aksis ke samping itu kita masukin dim 1 ini. Ya, ini jadi fungsinya seperti ini, forward. Oke, kalau sudah kita tinggal enter. Apakah tidak ada error? Oke, tidak ada. Berarti kita akan coba nih. Kita akan coba sekarang kita inisialisasi ya. Jadi JST sama dengan JS ini JST kecil ya. JST kecil sama dengan JST. Ini tadi kan kita bikin JST ya, JST besar. JST kayak gini. Ini kalau kita jalanin seperti ini berarti namanya kita inisialisasi dari objek. Inisialisasi OOP nih, teknik OOP. Jadi kelasnya kita panggil dan kita nyalain. Ada di Python dasar. Ikutin dulu kalau belum paham objek. Nah, kita berarti sudah bisa kita print. Isinya apa? JST itu kita print aja, coba JST kecil. Nah, jadi seperti ini. Kita kelihatan nih F1 masuk, ini ada feature-nya berapa, keluarnya berapa, in feature keluarnya berapa ya, bias true, dan ini kita bisa style ya. Kalau secara ininya nanti yang advance bisa di style kalau perlu. Oke, ini kita masukin sini aja, print JST. Dan sekarang kita akan coba tes dulu nih. Network ini bisa nggak kita masukin nilai dari 1 aja gitu ya. Mestinya kan tadi kita udah jadi function ya. Mestinya kalau kita kasih masukin tensor 28x28 ini mestinya ada hasilnya. Apa kita nggak tahu ya. Oke, kita sekarang bikin aja. Untuk tesnya kita bikin torch ya, random ukuran 28x28. Kita lihat X itu isinya apa. Mestinya kayak gini ya. Ini random ya, nilai random. Kita nggak tahu ini benar apa enggak, tapi pokoknya mestinya function itu kalau diisi sebuah torch random seperti ini itu akan keluar sesuatu lah, JST ini. Jadi oke, kita akan masukin JST kita masukin X ya. Ada nggak hasilnya? Dan akan terjadi error mismatch ya. Ini kita lihat tadi kita masukin ininya tensornya 28x28 ya, mismatch di berikutnya ya, 784 ya. Ini seperti ini. Oke, ini menjelaskannya gimana ya. Jadi kita perlu ini 28x28, sedangkan kita perlu 28 tapi dalam satu baris gitu. Jadi X sama dengan, jadi kita nggak minta 28x28 tapi kita minta 28 dijajarin gitu ya, jadi panjang. 28x28 nya diurutin. Dan untuk itu kita caranya adalah torch X view kayak gini, -1 28x28. Jadi kita deretin supaya masuk. Tadi kan tensor kita JST kita kan lurus ya, fully linear. Oke, jadi 28 nya udah kita lurusin, kita masukin ke JSTX dan akan keluar seperti ini. Nah, berarti sudah ada perhitungan ya, sudah bisa dihitung dari ininya, dari function ini JST kecil. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang baru kita akan main di level optimize dan training ya. Ini kita akan masuk fase berikutnya untuk menentukan bagaimana cara dia mulai training dan bagaimana cara ngitung backprop-nya. Nah, di sini kita akan import touch optim dan ini optimizer yang optimizer sama dengan optim. Kita akan pakai Adam gradient descent net. Ini adalah, coba kita lihat ininya, Adam.
Ini adalah net JST parameters, kita masukkan parametersnya, dan yang kedua adalah learning rate-nya adalah 0,001. Oke, ini learning rate ini apa ya? Kalau saya akan bandingin kayak tebak-tebakan angka sebenarnya. Jadi gini, kita akan ambil gambar ya. Jadi gini, ambil angka dari 1 sampai 100 gitu ya. Ini 100. Pilih angka 1 sampai 100. Kamu pikir di dalam pikiran kamu, pilih angka yang, tapi jangan kasih tahu saya. Saya akan mencoba menebak. Dan kamu akan ngasih clue lebih tinggi apa lebih rendah. Kira-kira seperti itu. Jadi misalnya saya ambil 50 nih, 50 kan ya. 50. Saya ambil tengah-tengah nih langsung nih. Nah, kamu akan bilang, oh lebih rendah, misalnya taruhlah angkanya itu adalah 31 gitu ya. Berarti kan saya tebak 50, kamu bilang lebih kecil. Berarti kita naikin dari bawah sini. 20 gitu ya. 20 enggak, lebih besar dari 20. Oke, berarti 50-nya dari 50 ini kan saya loncat ya, berarti dari 1 sampai 100, 50, terus 50 ke 20. 20 saya loncat ke 40 gitu kan. Oke, terus nanti ke 40, kamu bilang lagi lebih kecil dari 40, 30, lebih besar dari 30. Nah, berarti saya 35. Nah, kira-kira gitu kan, loncat ya terus sampai mendapatkan nilai optimal. Nah, kalau saya udah dapat 31, berarti itu nilainya sudah optimal. Berarti saya sudah berhasil mendekati nilai itu. Nah, gradient design itu kira-kira prinsip ininya hampir sama ya kayak gitu ya. Walaupun matematik gitu. Kira-kira dia ada fungsi nih, kita ada fungsi yang kita mau deketin. Jadi gradient design itu adalah pendekatan fungsi. Jadi kita mau cari nilai minimumnya. Harus ada nilai minimumnya, misalnya ini sebuah fungsi kayak gini lah kira-kira. Jut nih ginilah nilai fungsinya. Wah, ini nggak ada ya, rata ya, inilah. Oke, jadi kita nebak-tebakan tadi mulai dari kayak angka 1 tadi ya. Jadi kalau kita learning rate itu adalah mempelajari ini, mencari nilai yang bawah ini. Yang kita pengen dapetin tuh di sini sebenarnya. Tapi kalau seandainya kita nebaknya sampai di sini nih, minimum yang ini pun juga sebenarnya udah bagus ya. Ini udah bedanya udah dikit banget. Nah, jadi gitu, kalau learning rate kita gede, kita akan nyampe begini, sampai ke sini. Tapi akan mungkin nanti learningnya jadi learning rate itu kayak jauhnya lompatan kita ini nih, learning rate. Jauhnya lompatan ini. Nah, kita kan lompat-lompat gitu. Learning rate kita berapa, gede nggak? Nah, kalau gede kan susah, nggak nyampe dia, kejauhan terus gitu. Nah, tapi kalau kekecilan learning rate, nah dia learningnya dari sini gitu, trainingnya mesti lama terus, akan sampai terus baru sampai sini gitu. Nah, itu jadi ada kayak kita harus menebak angka learning rate itu supaya optimum dan supaya bagus. Nah, ini saya dapat dari mana? Ini juga karena pengalaman dan karena sudah sering dipraktekkan gitu ya. Tapi bisa nanti kalau kamu memang ini persoalan yang baru, learning rate itu nanti kamu bisa 0,01. Oh, kurang kecil lagi 0,0001, 0,000001 bisa 00, oh kurang lagi, kurang gede 0,5. Itu tweaking namanya. Jadi parameter yang di-tweak. Oke, kita lanjut ke optimizer dan kita akan bikin epochnya. Nah, epoch itu tadi kan ada 60.000 ya data kita, dan epoch itu adalah satu epoch adalah sampai 60.000-nya itu dites gitu, jadi satu epoch. Dan sedangkan batch kita 10-10 tadi ya, 10-10 ngambil gambarnya. Nah, itu berarti tinggal batch size-nya, epoch dibagi batch 60.000 dibagi batch size adalah berapa kali batch itu dijalanin gitu. Nah, karena ini adalah Python, tidak ada kayak TensorFlow, rumus-rumus yang aneh-aneh, kita nggak perlu bikin itu. Kita pakai for biasa.
Jadi epoch in range, epochs ya. Oke, ini proses daripada training. Data yang tadi train set ya. Jadi kita akan ambil dari train set. For data in train set yang di atas ya, paling tadi datanya kita loop, kita pecahin x-nya, x dan y sama dengan data. Ini kalau ini namanya unpacking ya, untuk sorry kita gak kelihatan optimnya di sini, berarti ya ini yang sudah kita ketik optimizer. Jadi tadi nggak kelihatan ya. Waduh. Oke. Optimizer Adam. Ini epoch dan ini adalah XY. Jadi data ini yang di loop akan di unpack jadi X dan Y. Lalu ingat di setiap kali ini kita kan ada mencari gradient ya, berarti gradientnya kita 0 dulu. Ini untuk reset gradient. 0 grad. Lalu ada proses untuk menghitung loss, yaitu kita akan menulisnya begini. Tadi netnya kan kita jalankan. Net X ya. Net X view tadi masih 20 min 1 kali 28, jadi tadi tensornya masih kita rubah 28 kali 28. Kalau sudah kita net berarti kan ada outputnya ya. Disinilah kita hitung lossnya. Loss adalah function, nah ini adalah loss ini ya. Ini karena tadi hasilnya integer, kita pakai yang ini nih, null loss. Kalau enggak pakai MSE apa pakai yang lain lah, atau cross entropy, binary cross entropy juga ya, loss yang cocok dengan hasil akhirnya. Tapi karena tadi jadi integer, loss ini akan kita bandingkan dengan ini. Null loss output kita bandingkan dengan nilai y-nya ya. Tadi kalau tadi 5, angka 5-nya cocok berapa jauh nih null loss-nya gitu ya. Nah, itulah yang akan kita bandingkan. Nah, dan untuk menghitung gradient setelah udah loss-nya dibandingin, silakan hitung gradient descent-nya. Jadi backward. Nah, ini backward ini sudah ada, ini function yang sudah ada di tensor di PyTorch. Jadi tidak perlu kita hitung, dan untuk menjalaninnya supaya tiap putaran itu dijalanin optimizernya, ini kita optimizer step ya. Jadi dihitung ulang setiap kali proses ininya, proses optimize-nya. Oke, kalau udah gini kita tinggal print loss-nya kalau mau, atau nggak mau juga nggak apa-apa. Kita langsung jalanin aja. Apa ada error? Net is kok net ya, sorry kok jadi net. Ini bukan net dong, JST dong. Net itu network ya, JKS JST. Oke, kita jalanin, dan net is not defined. Mana lagi net? JST sudah kan. Loss is ya net zero grad. Zero gradnya bukan net ya, GST-nya yang di. Oke. Ini akan prosesnya epoch. Ini kalau sudah main di gambar-gambar yang banyak sekali bisa lama ya, bisa hari-harian, bisa jam-jaman, bisa minggu-mingguan bahkan kalau sudah data yang besar corporate. Ini pakai CPU ya, sekarang CPU. Saya belum ada cara untuk merubah jadi di GPU. Ini pakai CPU. Oke, ini lihat hasilnya, lossnya sudah 0,01. Kita jalanin 3 epoch aja. Tensornya sudah 0,0054. Makin kecil. Ya,
sudah 0,15. Oke. Jadi itulah menjalanin proses tensor proses training dari torch, tensornya di training sehingga menjadi sebuah model. Nah, sekarang kita kita buat ini ya, function kayak buat ini kali, buat ngecek udah sampai seberapa jauh. Karena nggak ada ya, belum ada ininya, belum ada checkingannya, kita belum bisa langsung cek, berarti kita pakai ini aja manual. Oke, correct sama dengan 0, yang benar totalnya sama dengan 0. Kita akan bikin with torch. Jadi untuk tidak tadi kan kalau kita hitung, kita masuk setiap kali ngitung JST dimasukin ke yang tadi training, kita hitung gradiennya. Nah, kita sekarang di sini nggak perlu pakai gradient, jadi kita torch grad, no grad. Kita akan bikin for data sama dengan in train set, test set yang berarti kita pakai set test set. Kita akan bikin akurasinya pakai test set x minus y sama dengan data. Kita bikin lagi kayak tadi nih, ini sama kayak di atas sih sebenarnya. Output sama dengan JST x view minus 1 kali 28 kali 28. Lalu kita akan jadikan dia dari sini, kalau sudah dikeluar outputnya, kita akan bandingkan nih outputnya ya, for i dx i in enumerate output, kan outputnya ada banyak ya. Kita akan hitung if torch arg, if torch arg max i sama dengan y index. Kalau benar, kita akan tambahkan correct, dan totalnya akan kita tambahin juga ya, totalnya total sama dengan plus 1. Jalanin. Oke, tes. Kita akan coba print. Akurasi itu adalah nilai yang correct dibagi dari total 0,96 ya. Ini nilai akurasinya, berarti kita bisa kayak gini, akurasi titik 2, akurasi 0,96 berarti 96% kira-kira akurat ya. Oke, JST selesai. Sekarang silahkan dicoba dan semoga bermanfaat. Klik like dan subscribe sebagai dukungan kamu agar channel ini terus maju. Jangan lupa klik loncengnya. Kalau kamu pengen belajar kecerdasan buatan tapi bingung mau mulai dari mana, kamu bisa download aplikasi Trampil, TRAMPILL di Android. Itu ada di Play Store. Kamu download, kamu bisa lihat urutan-urutan belajarnya yang baik dan benar, itu urutannya seperti apa. Karena di situ bisa pilih berdasarkan minggu, topik, dan subjek yang kamu pengen kuasain. Lalu, kamu juga bisa ikut grup WA, ada grup WA. Kamu bisa daftar dan join dengan klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke? Ikut ya, join situ.